Hai semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh cuman muter-muterin uang doang? Gaji masuk, bayar cicilan, bonus cair, lunasin utang, THR datang, malah nutup tagihan kartu kredit. Dan lucunya, tiap bulan tuh rasanya deg-degan kayak nonton film horor. Bukan takut setan, tapi takut notifikasi bank. Banyak orang bilang kelas menengah itu enak, bisa beli ini itu, bisa jalan-jalan, bisa langganan semua platform streaming, bisa ngopi tiap hari. Tapi yang orang nggak lihat adalah sisi lain yang penuh tekanan. Kamu kerja keras, dapat gaji cukup, tapi hidup masih terasa sempit. Kenapa? Karena cicilan itu diam-diam bisa jadi jerat. Kamu pikir kamu merdeka karena bisa nyicil, padahal kamu cuma lagi diperbudak dengan cara yang lebih rapi. Kelas menengah hari ini bukan lagi tentang kenyamanan, tapi tentang bertahan. Bertahan dari ilusi stabilitas yang kita bangun sendiri. Kamu punya rumah tapi nyicil 20 tahun. Kamu punya mobil tapi nyicil 7 tahun. Kamu punya gadget keren. Tapi tagihan pay later tiap bulan ngintilin kayak bayangan. Dan lucunya, semua itu kita sebut sebagai kehidupan normal. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ada cara yang realistis untuk keluar dari lingkaran ini? Cara yang nggak muluk-muluk, nggak utopis kayak motivator, tapi juga nggak nyuruh kita jadi biksu yang hidup tanpa duniawi? Jawabannya ada, tapi butuh kejujuran. Karena solusi realistis itu nggak selalu menyenangkan, tapi dia nyelamatin. Kayak obat pahit yang nyembuhin, bukan permen manis yang bikin kamu makin ketagihan. Pertama-tama kamu harus sadar bahwa cicilan kamu hari ini adalah hasil dari keputusan kamu kemarin. Ini bukan buat nyalahin, tapi buat ngajak berdamai. Kadang kamu nyicil sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa setara. Kamu ngelihat orang lain punya mobil, kamu ikutan. Kamu lihat teman pakai iPhone baru, kamu kejar juga. Dan semua itu nggak salah, sampai akhirnya tagihannya nyekik kamu sendiri. Disinilah titik pertama perubahan. Sadari kalau hidup bukan lomba kecepatan, tapi soal daya tahan. Dan kalau kamu udah terlanjur kebanyakan cicilan, artinya sekarang bukan waktunya nambah, tapi nyusun ulang strategi bertahan. Satu hal yang banyak orang lupakan adalah konsep prioritas keuangan. Kebanyakan dari kita pengen semua hal beres dalam waktu bersamaan. Punya rumah, punya kendaraan, bisa liburan, bisa investasi, bisa sedekah, bisa bayar utang, tapi realitanya gaji kita bukan Google. Nggak bisa multitasking semua hal sekaligus. Makanya, realistis berarti pilih yang paling penting. Dan cara paling sederhana buat tahu mana yang prioritas adalah dengan melihat mana yang berdampak langsung ke keberlangsungan hidup kamu. Misal, cicilan rumah yang kalau nggak dibayar kamu diusir, itu artinya prioritas. Cicilan motor yang kamu pakai buat kerja, oke, itu prioritas. Tapi cicilan kamera mirrorless yang kamu beli cuma karena FOMO, ya mungkin bisa ditunda dulu. Dan bicara soal FOMO, ini nih penyakit kelas menengah paling susah disembuhin. Kita tuh sering banget merasa tertinggal. Lihat orang lain di Instagram udah liburan ke Jepang, kita panik. Lihat orang lain renov rumah, kita ngerasa belum sukses. Padahal, yang kita lihat itu seringkali cuma highlight. Dan parahnya, kita bandingin highlight orang lain dengan behind the scene hidup kita sendiri. Kalau kamu terus-terusan hidup buat validasi, maka kamu bakal terus-terusan kejar hal yang nggak pernah habis. Cicilan kamu nggak akan pernah selesai, karena kebutuhan kamu selalu dibentuk dari luar. Hari ini kamu nyicil laptop, bulan depan nyicil furniture, tahun depan mobil, habis itu rumah kedua, dan terus aja gitu. Karena kamu nggak pernah benar-benar nanya, sebenarnya aku butuh ini, atau cuma pengen diakui. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit pahit tapi penting. Gaya hidup. Banyak cicilan kita hari ini bukan hasil dari kebutuhan, tapi gaya hidup. Dan gaya hidup itu, sayangnya, gak bisa diselesaikan dengan uang semata. Kamu bisa naikin penghasilan, tapi kalau gaya hidup kamu ikut naik terus, ya tetap aja kamu capek. Maka salah satu solusi paling realistis adalah hidup agak mundur. Ini bukan berarti menyerah, tapi artinya kamu ngasih diri kamu napas. Mungkin kamu nggak perlu rumah besar dulu sekarang, yang penting ada tempat pulang. Mungkin kamu nggak butuh mobil dulu sekarang, karena transportasi umum masih bisa diandalkan. Mungkin kamu nggak harus upgrade gadget tiap tahun, karena fungsi dasarnya masih bisa dipakai. Hidup lebih sederhana bukan berarti miskin. Justru kadang, itu satu-satunya cara buat bebas dari utang. Karena semakin kamu mengejar gaya hidup, semakin banyak cicilan yang kamu ikat ke diri sendiri. Dan semakin panjang masa cicilan, semakin kecil ruang gerak kamu buat masa depan. Nah, setelah bisa lebih jujur soal gaya hidup dan prioritas, langkah selanjutnya adalah negosiasi.
bukan sama pasangan, tapi sama pihak pemberi utang. Ini hal yang jarang diajarkan di sekolah. Kamu bisa kok negosiasi cicilan. Banyak orang nggak tahu, atau malu, atau gengsi. Padahal, kalau kamu udah kepepet, nggak ada ruginya jujur dan minta restrukturisasi. Kamu bisa hubungi pihak bank atau lembaga kredit dan bilang kondisi keuangan kamu sedang nggak stabil. Minta keringanan, minta perpanjangan tenor, minta penurunan bunga. Itu semua sah dilakukan, dan seringkali berhasil kalau kamu komunikatif dan terbuka. Jangan tunggu sampai ditagih terus baru panik. Dan kalau kamu punya banyak cicilan di beberapa tempat sekaligus, kamu bisa pertimbangkan konsolidasi utang. Ini semacam strategi buat ngumpulin semua cicilan jadi satu tempat supaya kamu nggak pusing bayar ke sana-sini dengan bunga yang beda-beda. Tapi ingat, ini cuma efektif kalau kamu komitmen. Jangan sampai habis konsolidasi malah tambah utang baru lagi. Sekarang, mari kita bahas sisi yang jarang dibicarakan. Tambahan penghasilan. Banyak orang berpikir solusi utang adalah hemat terus. Tapi seberapa hemat pun kamu, kalau penghasilan tetap segitu, ya hidup akan tetap sempit. Maka solusi realistis lainnya adalah cari penghasilan tambahan. Ini bukan berarti kamu harus resign dan buka bisnis, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Mungkin kamu bisa buka jasa sesuai keahlian kamu di akhir pekan. Mungkin kamu bisa mulai jualan barang yang kamu suka. Atau mungkin kamu bisa mulai main afiliasi, dropship, bahkan jadi freelancer online. Dunia digital hari ini bikin penghasilan tambahan lebih mungkin dari sebelumnya. Tapi, tambahan penghasilan ini jangan buat nambah gaya hidup. Itu yang sering kejadian. Dapat penghasilan tambahan, malah nyicil gadget baru. Padahal harusnya buat nutup utang. Jadi bikin aturan main yang jelas. Misal, setiap penghasilan tambahan, 70% buat bayar utang, 30% buat tabungan atau kebutuhan penting. Baru setelah utang mulai reda, kamu bisa mulai mikirin peningkatan kualitas hidup. Kadang, yang bikin cicilan terasa berat bukan karena jumlahnya, tapi karena cara ngaturnya. Banyak orang nggak pernah bikin cash flow pribadi. Nggak pernah tahu pasti uang masuk berapa, keluar berapa. Cuman ngira-ngira aja. Padahal, kalau kamu punya catatan keuangan yang rapi, kamu bisa lebih jernih ambil keputusan. Coba deh mulai bikin budget mingguan. Jangan tunggu akhir bulan baru ngecek rekening. Dengan bikin rencana mingguan, kamu bisa lebih cepat ngerem kalau ada pengeluaran yang nggak penting. Dan kamu jadi bisa nyusun strategi bayar cicilan tanpa harus nunggu keajaiban. Kalau perlu, bikin sistem otomatis. Misal, gaji masuk, langsung potong otomatis buat bayar cicilan primer. Jangan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa, yang ada malah nggak ada sisa sama sekali. Ada juga satu hal yang sering dilupakan, komunikasi dalam keluarga. Banyak konflik keuangan dalam rumah tangga terjadi karena semua terasa berat, tapi nggak dibagi bareng. Kalau kamu punya pasangan, ajak duduk bareng, buka semua pengeluaran dan pendapatan, bahas semua cicilan. Transparansi itu kunci, karena dua orang yang punya visi keuangan sama, akan jauh lebih kuat dari dua orang yang saling menyalahkan tiap akhir bulan. Dan terakhir, tapi paling penting, kasih ruang untuk diri sendiri. Hidup dengan banyak cicilan bisa bikin kamu capek mental. Bisa bikin kamu ngerasa nggak punya kendali. Bisa bikin kamu terus merasa kurang. Tapi percayalah, dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kamu bisa lepas dari semua itu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu punya semua, tapi tentang seberapa bijak kamu bisa mengatur apa yang kamu punya sekarang. Kamu nggak harus kaya untuk bebas. Kamu cukup bijak untuk nggak terus-terusan dibebani oleh utang yang nggak perlu. Kamu punya hak buat hidup tenang. Bukan hidup yang selalu dibayang-bayangi notifikasi jatuh tempo. Bukan hidup yang cuma kerja buat bayar tagihan. Tapi hidup yang punya ruang buat napas, ruang buat tumbuh, dan ruang buat bahagia tanpa harus cicilan di mana-mana. Karena di balik segala tekanan dan beban kelas menengah hari ini, masih ada satu hal yang nggak bisa dicicil. Ketenangan pikiran. Dan itu gak bisa dibeli, tapi bisa dicapai kalau kamu berani jujur, berani menyederhanakan, dan berani pelan-pelan lepas dari lingkaran yang kamu bangun sendiri. Nah, sampai di sini dulu pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. See you di next video.